Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Mengenai siapa yang mencabut nyawa manusia, ya, apakah iblis atau Tuhan? Nah, kita buktikan dengan ayat-ayat Alkitab nanti ya, saudara ya. Tetapi secara umum saya menyampaikan di sini, pada dasarnya itu yang mencabut nyawa manusia itu adalah Tuhan sendiri, ya. Ya, itu adalah hak prerogatif Tuhan Allah. Dia yang menjadikan orang umur pendek atau menjadikan orang umur panjang, ya. Semua itu Tuhan yang tentukan, saudara. Nah, malam hari ini saudara, kita membuka ayat, ya. Ada 3 ayat yang kita akan buka. Ada 3 ayat yang kita akan buka mengenai siapa yang cabut nyawa Yesus. Yohanes 10 ayatnya yang ke-18 saya akan membaca. Ya. Mungkin saya akan membaca dari ayat 17 ya. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi dikatakan Allah Bapa mengasihi Yesus, oleh karena Yesus memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Jadi Yesus memberikan nyawanya, ya. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Nah, ini tidak seorang pun mengambil nyawa Yesus daripada Yesus, ya. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ya, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus sendiri yang memberikan, menyerahkannya untuk dia mati, ya. Tapi dia juga yang berkuasa untuk mengambilnya kembali. Itu sebabnya dia bangkit pada hari ketiga, saudara, ya. Juga ketika kamu bilang dipukuli Yesus, jangankan diludahi, dicambui. Apakah Bapak dicambui? Kan tidak, Polza. Dia sedang mencambuki Bapak. Siapa? Mereka sedang mencambuki Bapak. Hebat kali manusia bisa mencambuk Tuhan. Ya. Ya. Tuhan bisa dicambuk. Berarti Tuhan mudah mati. Bisa mati, dipaku, bisa ditombak. Ngecut. Gitu. Anda pengecut, Paul Zhang. Saya ya, tampak muka, kamu nggak berani tampak muka. Saya ya, jelas Paul lebih berani dari kamu. Ya, siapa bilang saya wanes? Yesus itu adalah nafsu. Siapa bilang saya wanes? Anda mengatakan Yesus nafsu. Anda lah yang memang bidat sesat. Anda mengatakan Yesus nafsu. Anda akan saya tumpas ajaran sesat Anda. Akan saya tumpas ajaran sesat Anda. Lalu bagaimana dengan kelompok Oneness dan juga kelompok mungkin Unitarian mendukung ini ya. Oneness itu sangat berpegang dalam Yesaya 9 ayat 6
Wayikra Shemo, dan menyebutkan namanya Peleioets, penasihat yang ajaib, El Gibor, Tuhan yang perkasa, Afiat, Bapa yang kekal, Shar Shalom, Pangeran Shalom atau Pangeran Damai Sejahtera. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Raja Damai. Ini Yesaya 9 ayat 6, ayat yang populer dibaca setiap kali hari Natal. Ya, seorang anak akan lahir dan seterusnya, namanya akan disebut orang. Nah, itu Wayikra Shemo, namanya akan dipanggil orang. Peleioets, penasihat yang ajaib, El Gibor, Tuhan yang perkasa, Afiat, Bapa yang kekal. Jadi kelompok Oneness mengatakan bahwa ternyata Yesus itu adalah El Gibor dan Yesus itu adalah Afiat. Dia adalah Bapa yang kekal, dia adalah Tuhan yang perkasa. Kalau begitu Yesus adalah Bapa itu sendiri. Nah, ini pemikiran kelompok Oneness. Nah, kelompok Trinitarian kemudian membantah ini dengan mengatakan tidak begitu, karena yang disebut di sini adalah Shemo, namanya. Namanya disebut orang, bukan pribadinya, tapi namanya. Itu bantahan dari pemikiran Trinitarian. Nanti kita diskusikan lebih jauh untuk mengeksplor ayat ini. Tapi anehnya kelompok ini menolak pandangan apa itu yang dalam dogma disebut patripasionisme, Bapa yang menderita. Jadi di satu sisi mereka menggunakan pendekatan letterlock, tapi di sisi lain pendekatan letterlock itu tidak digunakan. Misalnya pada waktu Yesus disalib dan mati, apakah Bapa mati? Apakah Roh Kudus ikut mati? Nah, kelompok Oneness akan berkata tidak, yang mati hanyalah Yesus sendiri. Nah, di sini berarti ada pemikiran yang mendua ketika menafsirkan tentang kesatuan Bapa dengan Kristus.